Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulum wal hikam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama kita hadiah wajah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para anbiya, sahabat, pada para aulia, wassalahin, wajamin, wasyaihin, abidin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila al-Imam as-Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad, hamaddanallahu bimadadihim wa khada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah. Wa alaika bil iksari minal istighfar ana al-laili wa ana an-nahar wa la siyama indal ashar. Harus engkau memperbanyak membaca istighfar. Jadi seharusnya wajib bagimu membaca istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Harusnya, mestinya engkau memperbanyak membaca istighfar di tengah malam dan tengah siang. Wala siyama indal ashar, apalagi di waktu sahur. Apalagi di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagimu memperbanyak istighfar di tengah malam dan tengah siang, apalagi ketika di waktu sahur. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merutinkan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kegembiraan di setiap kesusahan. Jadi tak ada susah. Kalau ada susah, Allah kasihkan kebahagiaan di situ. Wa min kulli dhikin makhraja, dan Allah akan memberinya jalan keluar dari segala macam kesempitan. Ada kesempitan, masalah, pusing, atau Allah ngasih jalan keluar. Gimana? Merutinkan, memperbanyak membaca istighfar. Tidak hanya itu, satu lagi, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki
dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tengok, orang membaca istighfar rutin, memperbanyaknya rutin. Dikata Sayyid Abdul bin Haddad, di malam hari ataupun di siang hari, terutama di waktu sahur. Siapa yang merutinkan memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan. Intinya tak ada susah, selalu ada masalah, kesusahan, Allah datangkan kebahagiaan. Memikul dzikir makhraja, Allah memberikan jalan keluar dari segala macam kesempitan. Ada masalah rumit, betul, kepala sampai pusing. Nanti Allah kasih jalan keluar. Dan warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki tidak lancar, jangan pergi ke dukun, banyak-banyak baca istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Kadang-kadang orang pergi ke dukun nak minta kaya, dukunnya tak kaya. Dukunnya tak kaya. Macam mana dia nak ngayakan orang? Kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tu Maha Kaya. Jadi Allah janji melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang merasa masa rezekinya perekonomiannya kok susah, banyak-banyak baca istighfar. Ini Nabi ini yang bilang. Nabi yang bilang. Kalau dah Nabi yang bilang itu pasti benar. Pasti benar. Saya tak usah bingung-bingung. Apa nak usaha apa? Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Jadi ada nanti satu hal yang kita tak disangka-sangka datang rezeki itu. Memang di luar perkiraan. Tahu-tahu datang rezeki, dapat rezeki, dapat rezeki. Itu barakahnya istighfar. Jadi di dunia ini paling banyak orang ini mengeluh tentang perekonomian. Aduh, barang susah. Aduh. Macam-macam ngeluh. Daripada kau ngeluh, kau beristighfar lagi bagus. Banyak-banyak kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu masalah akan teratasi. Semuanya akan teratasi. 3 poin ini apa tak sudah komplit untuk membuat seorang ini bahagia hidup di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat, ya. Ada kesusahan, Allah datangkan kegembiraan. Banyak orang hidup susah di dunia ini, istighfarnya kurang, ya. Kemudian sempit hidup, urusan rumit, macam-macam susah, macam tak bisa diputuskan, tak bisa diselesaikan, kurang istighfar. Perekonomian macam susah, rezekinya seret, itu juga kurang istighfar. Itu sudah. Ini jangan tidak percaya, repot kalau tak percaya. Kalau dah Nabi yang bilang dah tak percaya, ini sudah. Apakah mau percaya sama siapa lagi? Mau percaya sama siapa lagi? Kita nak ikut dengan siapa, keratan siapa lagi? Sudah Nabi bilang ini, bismillahirrahmanirrahim. Banyakkan istighfar, siang malam. Jadi setiap amalan itu ada faedahnya masing-masing. Walaupun kayaknya di luar nalar, di luar logika. Tapi ini yang menganjurkan ini, yang punya rezeki, yang membagi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, dia mensyaratkan, menunjukkan, kalau banyak istighfar rezeki nanti ada aja lah tuh rezeki itu, tenang aja. Kemudian wa aktsir an taqula rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan perbanyaklah membaca rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Faqad qala kanu ya'udun
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha dzikril mubarak fil majlisil wahidi qariban min mi'ati marrah. Jadi orang-orang soleh ini ya'uduna li Rasulillah. Orang-orang soleh dulu ya, mereka melazimkan di dalam majlisnya membaca istighfar dengan segot kalimat seperti ini di majlis-majlis al-mubarak. Satu kali majlis mereka membaca 100 kali, yaitu qariban ya, hampir 100 kali, dekat dengan seperti ini. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba sama-sama, saya tak ikut. Wahid, itsnain, salasa. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi artinya Rabbi ighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku, innaka, sesungguhnya engkau, antat tawwabur rahim, engkau zat maha menerima tobat lagi maha penyayang. Itu biasanya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, salafus soleh, membacanya 100 kali dalam satu majlis. Wa alaika bid'wa Dhinnun alaihi salam wa ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Terus hendaklah engkau berdoa dengan doanya Dhinnun alaihi salam. Siapa Dhinnun alaihi salam? Dhinnun yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Wahya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tengok, orang-orang soleh, para aulia, pekerjaannya inilah zikir, 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 tak habis-habis. Itu pekerjaan mereka, tak habis-habis. Karena memang di dalam Al-Quran pun kita disuruh oleh Allah SWT untuk memperbanyak zikir. Mereka, orang-orang soleh, para aulia, paling suka berzikir kepada Allah, selawat, istighfar, tasbih, terus bukan sampai ini tahlil, tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqad warada annaha ismullahil a'zam wa annahu la yaquluha mahmumun wa la maghmumun illa farajallahu anhu. Qala Allah ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, wiritannya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nabi ngaku saya ini termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Apalagi kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Lagi. Dia sampai balik rumah lupa pula. Belum nak ngamalkan dah lupa. Atas yang tadi apa nih? Yang tadi apa? Yang Rabbi Firli. Coba. Wahid, Isnin, Selasa. Rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi Firli. Lagi. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu semuanya lafaz-lafaz istighfar dan semuanya punya faedah masing-masing. Jadi banyak. Kalau ini yang kemudian ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Faedahnya apa? Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, sebagai pendapat menyebutkan ada dasar riwayat menyebutkan lafaz tersebut, kalimat tersebut yaitu termasuk Ismullahil A'zam, yaitu asma Allah yang paling agung. Wa annahu la yaquluha mahmumun. Ismullahil A'zam ini adalah kalau disebut orang doa membaca Ismullahil A'zam itu mustajab doanya. Cuma Ismullahil A'zam ini terjadi perbedaan pendapat banyak para ulama. Ada yang bilang lafaz ini, ada yang bilang lafaz ini, ada yang bilang lafaz ini, ada yang bilang lafaz ini. Dan sebagian ada dalil yang menguatkan, yaitu lafaz yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasulullah, la yaquluha, kesimpulan daripada hadis tadi, la yaquluha mahmumun wala maghmumun illa farajallahu anhu. Tidaklah membaca istighfar tersebut orang yang di dalam kesusahan, ya. Orang yang di dalam kesusahan, di dalam permasalahan pusing, mikir kehidupan, illa farajallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kelapangan, akan memberinya kebahagiaan. Kalau lagi susah, Nabi Yunus alaihissalam bayangkan di dalam perut ikan, macam mana tak susah? Ya sudah puasa sama Allah, wiritan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini wiritan untuk orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan. Kalau dibaca, maka Allah akan mengganti kesusahan itu dengan kebahagiaan. Allah akan menghilangkan kesusahan tersebut. Yakin. Sekarang susah, mikir susah, malah mabuk pula, pusing kepala, tempat minum, jadi hilang susah. Entah apa dia bikin orang susah. Bukannya wirid, bukannya zikir. Kalau di dalam kesusahan maka adalah berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang yang beriman dengan tidak beriman. Yang beriman ada masalah apa-apa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika
nunjil mu'minin. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Yunus alaihissalam menzikirkan zikir tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka fastajabna lahu, maka kami mengabulkan, ya, kami mengabulkan ya permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa najainahu, dan kami menyelamatkan dia, ya, minal ghammi, daripada kesusahan, daripada kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'min, begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus alaihissalam, jadi berkah istighfarnya tadi itu Allah selamatkan dia dari kesusahan tersebut, diselamatkan. Makanya ayat Al-Quran itu, ayat zikir ini itu tetap berlaku mulai dari zamannya Nabi Yunus sampai sekarang. Jangan dikira dah pencin, malaikat Jibril dah pencin, malaikat macam Nabi. Tidak, ini tetap manfaatnya, faedahnya tetap ada. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berubah dari zaman ke zaman, tetap, ya, mulai zaman Nabi Yunus sampai zaman sekarang. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah mendengar dan Allah mengijabah. Maka kita bila kita mengucapkan itu juga sekarang, Allah juga mendengar. Karena Allah itu zat yang tidak pernah berubah, Tuhan tak pernah tidak berubah. Kalau kita ya dulu tak ada jadi ada, dulu budak-budak sekarang dah tua. Nah, itu. Kalau Allah tidak, Allah yang dulu ya Allah, Allah yang sekarang ya Allah yang dulu. Tidak ada bedanya, tidak berkurang sama sekali. Ingat kadang itikad kita ini seolah-olah Allah itu dekatnya dengan manusia itu zaman dulu aja. Perasaan di dalam hati kayak Allah ini dekatnya dengan manusia itu kayak zaman dulu saja, zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Soleh, sampai Nabi Muhammad. Seolah-olah Allah itu dulu dekatnya itu zaman dulu, zaman sekarang ini macam jauh gitu. Sama, cuma itikad kita saja yang harus diperbaiki. Sama. Nah, jadi tidak berbeda. Keadaan pun tidak pernah berubah. Allah adalah zat yang tidak berubah, ya. Nah, dia tidak seperti makhluk. Jadi kita juga harus punya satu itikad, ya, satu itikad. Wa alaika birraja wal khawfi fa inna min asrafi thamaratil yaqin. Hendaklah engkau, nasihat Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah engkau berharap, mempunyai rasa harapan, wal khauf, dan rasa takut, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap ada, takut ada. Kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada berharapnya, ada takutnya sama Allah. Berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, ya. Allah memberi kita rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita. Itu namanya khauf, namanya roja. Berharap, harapan. Allah itu maha baik, tentu Allah akan mengasihi kita, menyayangi kita, dan Allah akan mengampuni kita, Allah akan memberi nikmat kita yang banyak. Sedangkan khauf, itu adalah rasa takut kepada Allah. Oh, aku jangan tak sholat, dosa nanti disiksa. Jangan tak puasa, nanti ada siksa dari Allah. Jangan maksiat, nanti disiksa sama Allah. Itu namanya khauf. Kalau roja ini berharap, ya. Kalau khauf ini takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang cuma roja tok nggak bisa. Roja hanya berharap, dia ahli maksiat. Allah kan maha baik. Allah maha baik, ya. Allah akan ngampuni saya, tak masalah pun. Maksiat tapi Allah kan maha baik. Tak sholat, Allah kan maha baik. Tentu Allah akan Rahman Rahimnya itu akan mengasihi kita. Nah, ini namanya orang yang tidak ada khaufnya. Nah, di samping raja itu harus ada khauf. Takut dengan Allah jadi tidak maksiat, takut dengan Allah jadi taat, melakukan sholat ibadah. Tapi ketika tergelincir kepada kemaksiatan, di situ baru khaufnya timbul. Di situ baru rojaknya dipakai. Ketika terjadi kemaksiatan, ya Allah, Engkau Tawwabur Rahim, Engkau Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Terimalah taubatku ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Ada optimisme.
Kalau Allah akan mengampuni, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Itu namanya roja, ya. Roja. Jadi yang antara dua hal ini harus beriringan. Cuman ketika orang di dalam posisi normal, itu khauf akan lebih dominan. Harus lebih dominan. Jangan pasang roja saja. Maksudnya keoptimisan bahwa Allah itu pengasih penyayang, pengampun, hanya aja orangnya tak mau ibadah. Yakin Allah itu yakin Allah baik, mesti diampuni. Ini tidak, itu salah dalam arti apa? Rojaknya tadi tidak tepat, sehingga rojak itu bukan untuk agar dia merasa tenang untuk melakukan kemaksiatan, bukan gitu. Kalau urusan itu harus menggunakan khaufnya. Nanti kecuali ketika seorang di akhir hayatnya, ya, menjelang berhembusnya nafas terakhir, maka di situ yang dipasang adalah rojaknya, optimisme. Sudah nggak bisa daya usaha apa lagi, hanya tinggal hembusan nafas terakhir. Di situ harus optimis, Allah Maha Pengampun, akan mengampuni saya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Tobat, akan menerima tobat saya. Ya. Itu yang nanti di akhir hayat dipasang. Jangan di akhir hayat malah suudzon sama Allah. Suudzon sama kayak Allah loh, macam mana? Kayak Allah tak akan mengampuni saya, Allah akan menyiksa saya, tidak gitu. Tetapi itu nanti ya berdasarkan amal kita juga lah, ya, berdasarkan amal kita juga di akhir hayat itu nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan membimbing kita juga dengan bagusnya amal kita ketika kita hidup di dunia ini. Fa innahuma min asrafi thamaratil yakin. Karena sesungguhnya raja dan khauf, ya, berharap atau optimis, dan rasa takut kepada Allah, itu adalah termasuk buah dari yakin yang paling mulia, termasuk buahnya keyakinan yang paling mulia, yakin kepada Allah. Waqad wasallallahu bihi ma ibadahu as-sabiqin. Wa qala wa asdaqul qalil ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdoa, yang mengharapkan kepada Tuhannya wasilah, perantara. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Siapa saja di antara mereka yang paling dekat mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna 'adzabahu, dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah menakutkan. Mahdura. Harus hati-hati, jangan sampai diazab. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima yasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, tapi bukan Al-Quran, tapi berada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis-hadis Rasul itu ada qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala. Jadi firman Allah tapi adanya di hadis. Itu namanya hadis qudsi. Kalau yang ada di Al-Quran ya namanya Al-Quran. Jadi di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi.
saya tergantung persangkaan hambaku padaku. Falyazunna bima yasha, maka menyangkalah, ya, berprasangkalah untukku apa yang dia mau. Maksudnya ini Allah ini jangan disangka tak baik. Kita berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini pengampun. Berarti berprasangka baik kepada Allah. Allah ini akan menyayangi kami, akan menyayangi kita. Bersangka baik. Jangan bersangka sebaliknya. Aduh, Allah garang betul. Habis nanti jangan seudon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bab roja, ya. Ini bab roja, bukan bab khauf. Kalau bab khauf lain. Kebalikannya, khauf itu kebalikannya roja. Kemudian makanya kita kalau umpamanya nih ada masalah dalam kehidupan dan sebagainya, itu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada satu kejadian kita ini macam ngeluh, kayak ada prasangka buruk dengan Allah. Macam Allah ini nyiksa kami, apa segala macam. Jangan gitu. Itu semua itu mesti ada bagusnya. Allah tuh baik dengan kita. Cuma kadang-kadang nampak di mata ini, di kacamata dunia ini macam sial nih, macam sial. Tapi tidak, kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah taala wa izzati wa jalali la ajma'u ala 'abdi aminina wala amanain wala khaufain in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ub'atsu ibadi wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Demi keagungan, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan, ini firman Allah ya di dalam hadis qudsi, aku tidak akan mengumpulkan di dalam hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Jadi di dalam seorang hamba itu Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa aman atau dua rasa takut. Apa nih maksudnya nih? Nah, in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ub'atsu ibadi. Kalau dia merasa aman dengan aku di dunia, maka aku akan beri dia rasa takut ketika dibangkitkan. Ketika aku yauma ab'atsu ibadi, di hari aku membangkitkan hamba-hamba. Gini loh maksudnya. Orang ini dia bisa merasa dua aman. Maksudnya apa? Di dunia dia merasa aman. Maksudnya santailah di dunia ini, pokoknya tenang aja lah gitu. Tenang aja lah. Terus di akhirat pun dia merasa alah, santai, tenang, tak apa-apa di akhirat tuh. Jadi dia merasa di dunia dia merasa aman, tidak ada kekhawatiran. Di akhirat dia pun merasa alah, aman tuh, tak ada masalah. Surga dia merasa aman, tidak ada kekhawatiran. Ataupun dia juga, Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut. Maksudnya kekhawatiran. Di dunia ini khawatir, terus takutnya di akhirat tuh khawatir lagi. Macam mana? Tidak. Kalau kita sudah khawatir di dunia ini, takut di dunia ini dengan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azabnya terhadap kalau meninggalkan kewajiban, kalau melakukan kemaksiatan, rasa takut itu ada di dunia, di akhirat itu tidak ada lagi. Tidak akan berkumpul dua takut di dalam hati seorang hamba, dan tidak ada berkumpul dua rasa aman di dalam hati seorang hamba. Mesti satu. Nah, siapa yang dia merasa aman di dunia santai, nanti akhirat dia nanti justru akan diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia santai aja, santai. Nah, di akhirat dia akan merasa takut. Fa in wa khafani bid dunya amantuhu yauma ajma'u ibadi.
kalau dia merasa takut denganku di dunia ini, maka aku akan memberinya rasa aman di akhirat. Di dunia ini dia harus punya rasa takut. Takut kepada Allah, jadinya taat. Takut kepada Allah, jadinya meninggalkan maksiat. Maka ketika dia takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan merasa takut di akhirat. Nah, macam mana? Di dunia santai betul, ibadah tak mau sama apa, aman aja rasanya. Macam di akhirat tuh macam udah punya kunci surga, dia merasa aman aja. Tak ada kekhawatiran, meninggalkan sholat santai, melakukan kemaksiatan santai, semuanya santai. Itu namanya merasa aman di dunia. Orang yang seperti itu nanti Allah akan beri dia rasa takut di akhirat. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan Allah tidak mengumpulkan dua aman, rasa aman di dalam seorang hamba, dan Allah tidak mengumpulkan dua rasa takut pada di dalam hati seorang hamba. Ya, silakan. Ya. Jadi sholat taubat itu aslinya sholat ketika terjadi kesalahan, kita melakukan perbuatan dosa, ya kan? Kita terjadi perbuatan dosa. Nah sekarang lah kok sampai tiap hari dilakukan? Ya karena kita tak pernah bikin dosa. Nah itulah sebabnya. Aslinya memang sholat taubat itu dilakukan kalau melakukan perbuatan dosa. Ini tapi kok tiap hari? Ya karena memang tiap hari kita bikin dosa. Macam mana dia? Kita jamin, kita tiap hari, aku hari ini aku tak ada dosa. Ilmu hebat. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki nak jaga setengah mati. Lepas telinga mulut, lepas mulut mata, lepas mata tangan, lepas tangan kaki. Tiap hari kita berdosa kepada Allah. Maka di situ tiap hari juga tiap mau sholat taubat. Jadi silakan. Karena apa? Kita tidak pernah lepas dari dosa. Jadi amal rutinitas, istilahnya untuk dia beri semacam istighfar ya terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah tak punya dosa, istighfar satu hari 100 kali, 70 kali. Waduh, kita yang dosanya banyak, istighfar tak ada 20 kali, tak ada tak 10 kali, tak ada. Itu masalah dia. Ya. Apa? Semua itu kemarin kita belajar tentang syarat-syarat taubat, ya 3, ya kan? Dia harus meninggalkan nadam. Pertama, nadam menyesali apa yang dilakukan. Kedua, dia terus meninggalkan. Kemudian yang ketiga, berkomitmen untuk tidak akan pernah lagi mengulangi dosa tersebut sampai akhir hayat. Namanya orang istighfar, insya Allah diterima sama Allah, jadi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan la kabira ma'al istighfar wala saghira, la kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Atau la saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus tanpa diistighfari. Terus kecil. Jadinya dosa besar. Wala kabira ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi babnya namanya roja, husnuzon sama Allah. Kita mohon ampun sama Allah, istighfar sama Allah, Allah maafkan, Allah mengampuni kita. Itu husnuzon. Karena kan hambaku aku ini tergantung perasaan hambaku kepadaku. Kalau dia nyangka Allah ini tak ngampuni, ya tak ngampuni. Kau bersangka aku nak Allah nak ngampuni, tapi perasaan hati aku ini Allah ini tak akan mengampunkan saya. Ini tergantung perasaan kau. Akhirnya tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Sudah masuk? Ya. Silakan. Mm-mm. Oke. Zikir di Al-Quran aqimus sholat, dirikanlah salat. Salat jadi wajib perintah. Wadhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sama-sama perintah. Itu sama-sama wajib apa tidak? Nah, jadi kalau salat itu hukumnya wajib. Al aslu fil amril wujub secara ilmu usul fikih. Asal dari semua perintah itu hukumnya adalah wajib. Asal semua perintah hukumnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan dia menjadi tidak wajib. Sedangkan untuk perintah zikir itu untuk yang pagi dan petang secara wajibnya tidak, tapi itu sebagiannya. Tapi untuk zikir secara globalnya tentu orang wajib berzikir. Tapi kalau aturan pagi dan petang itu itu ikut apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah. Ada hadis Rasul pagi baca ini, sore baca ini, maghrib baca apa, petang baca ini. Itu semuanya ikut tuntutan dari Rasulullah SAW, ditunjukkan oleh para sahabat sampai sekarang. Yang kita baca biasanya Ratibul Haddad, Ratibul Atos, itu zikir-zikirnya baginda Rasulullah pagi dan petang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.